Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hari ini untuk menghadapi tes kita. Kita akan tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan merendahkan diri, memohon pimpinan dan kekuatan daripadanya. Karena hanya Yesuslah yang menjadi alasan kita untuk hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa ketika kami menjalani hidup kami tidak dapat berjalan sendiri. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk selalu mengarahkan mata kami, hati kami kepada hati yang takut akan Engkau, memandang kepada tangan-Mu yang selalu menopang dan menolong kami. Hari ini ya Tuhan, apapun keadaan kami, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan firman-Mu yang akan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini adalah kebijakan terbaik. Pernahkah kalian membayangkan suatu keadaan di mana suatu saat kalian akan menghadapi situasi yang menakutkan bagi kalian? Karena satu kesalahan yang kalian lakukan sehingga kalian harus dipenjara.
Teman-teman, tentu hal ini tidak menjadi bayangan kita, bukan? Seorang yang bernama Marvin Strait berkata, orang-orang yang ingin berbisnis dengan rekan akan mencari rekan yang dapat dipercaya. Percayakanlah yang membuat bisnis kita bisa berjalan. Itu menjadi landasan bagi seorang yang ingin membangun sebuah perusahaan. Teman-teman, Marvin Strait berkata demikian, yang menjadi satu penekanannya adalah carilah orang-orang yang dapat dipercaya. Teman-teman, Imamat 19 ayat yang ke-36 berkata demikian. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Teman-teman, beberapa alat yang ditemukan yang disebutkan di ayat ini adalah neraca, batu timbangan, eva, dan hin. Keempat-empatnya ini adalah sebuah alat yang menjadi pengukur. Dalam kehidupan umat Israel, alat-alat ini sangat familiar dan sangat sering digunakan. Tetapi menjadi penekanan yang kedua adalah setiap benda-benda yang disebutkan ini selalu diucapkan dengan kata yang betul. Neraca yang betul, timbangan yang betul, eva yang betul, hin yang betul. Teman-teman, hal ini berkaitan dengan kehidupan kita di dalam hal kejujuran. Di tengah perkembangan skandal di berbagai negara, di berbagai perusahaan yang ada banyak orang yang berusaha untuk melakukan ketidakjujuran, neraca yang tidak betul, timbangan yang tidak betul. Mereka berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah hanya untuk apa? Mencari keuntungan diri dan kesenangan diri. Tapi Marvin mengingatkan bahwa yang paling penting di dalam seseorang melakukan masa depannya, mempersiapkan masa depannya adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, hidup dan pekerjaan kita tidak akan pernah sesuai dengan rancangan Allah. Bapak Ibu serta anakku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara untuk menguji pilihan-pilihan kita yang ada di depan kita adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Akan malukah kita seandainya suatu saat kita membaca berita atau kita mendapatkan sebuah berita yang akhirnya menunjuk kepada perbuatan kita yang tidak jujur? Apalagi jikalau sampai nama kita terpampang di sebuah media massa atau di media sosial. Bukan karena kita terkenal karena kebaikan kita, tetapi karena ketidakjujuran kita. Tentu memalukan, bukan? Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita mulai belajar dan bersikap jujur. Belajar mengerjakan tugas, belajar mengerjakan tes dengan jujur, belajar untuk tanpa menyontek, belajar untuk tanpa menyadur atau menyalin jawaban teman-teman kita. Karena hal itu justru membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak baik. Kejujuran bukan hanya kebijakan terbaik, melainkan kebijakan Allah bagi setiap aspek kehidupan kita. Hidup berintegritas berarti menghormati dan memuliakan Dia. Hidup berintegritas berarti menghormati dan memuliakan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama berusaha. Ketika kita harus memilih, biarlah kita memilih dengan tepat, memilih dengan bijak. Tuhan memberkati kita di dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang boleh memelihara kami, Allah yang dengan sabar terhadap kami, dan juga Allah yang dengan setia mengingatkan kami agar kami tidak jatuh ke dalam kesalahan bahkan yang kami anggap sepele, kami anggap enteng. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kiranya kami dimampukan oleh Tuhan
untuk hidup di dalam kebenaran dan membuat pilihan-pilihan yang bijaksana oleh karena kejujuran hati kami dan ketulusan hati kami di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati tes hari ini. Berikan ketenangan, mampukan kami untuk dapat mengingat apa yang boleh kami pelajari, dan biarlah kami boleh mengerjakannya dengan jujur. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas hari ini, tes hari ini. Tuhan memberkati.